Dan kalau ada orang mengatakan, saya ragu dengan Allah karena permintaan saya belum diterima, ini orang yang perlu ditelusuri teman-teman sekalian, jalur hidupnya. Loh betul, karena kenapa? Karena dari semua permintaan kita, kalau kita rentetan hidup kita seharian, itu mayoritasnya Allah kabulkan loh. Contoh misal, bukankah kita tiap hari lapar teman-teman sekalian? Tiap hari lapar, baik tiap hari hilang nggak laparnya? Kalau enggak antum tidak akan hidup sekarang. Kalau kelaparan berarti sudah mati kan? Kita cuma bilang lapar, Allah langsung kabulkan. Tinggal mampir ke restoran, tinggal beli atau ada orang kasih, makan kan? Kita tiap hari haus, terpenuhi hausnya. Tiap hari kita capek, ngantuk, tidur. Kita pengen pakai baju, ini semua pakai baju. Nggak ada orang yang tidak pakai baju. Mayoritasnya orang semua pakai baju. Pakai baju, pakai sendal, punya kendaraan, walaupun memang berbeda jenjang ekonomi mereka. Tapi kehidupan kita sehari-hari teman, mata kita butuh cahaya, hidung kita butuh udara, mulut kita butuh suara, telinga kita juga begitu. Kemudian tangan kita bisa menjamah, punya kepekaan, masih bisa memegang, dan seterusnya. Nikmat Allah yang sangat besar, banyak sekali gitu. Tidak terhingga. Kehidupan sehari-hari juga sudah membuktikan masalah itu. Mungkin kalau ada permintaan kita, minta agar dibukakan rezeki yang luas, misal, atau dibukakan, diberikan satu pekerjaan, atau dilunasi utangnya. Mungkin itu salah satunya yang belum Allah kasih, bukan tidak dikasih loh ya. Belum Allah kasih. Tapi mayoritas kebutuhan kita sudah dipenuhi. Coba pekah memikirkan masalah itu. Kita kalau haus teman-teman sekalian, kemudian haus sekali, lalu ada orang berikan kita air dingin. Lalu kita pasti, setelah kita minum, haus kita hilang. Terima kasih ya, kita terima kasih sama orang tersebut. Padahal orang itu buat apa sebenarnya? Dia cuma ambil air, dia kasih. Kita nggak berpikir lebih jauh. Orang ini yang sedang mengantarkan, memberikan saya, siapa orang ini? Siapa yang buat kulitnya? Siapa yang buat tulangnya? Siapa yang buat matanya? Siapa yang ciptakan orang ini? Siapa yang ciptakan air itu? Siapa yang membuat sistem ini ada? Saya punya rasa lapar, dia punya rasa kesian, saya punya rasa haus, dia punya, kemudian saya minum. Dan siapa yang menghilangkan dahaga? Siapa yang membuat cairan itu bisa masuk dan akhirnya menghilangkan dahaga? Dan kalau kita rentet semuanya dari mana? Yang tidak mungkin sistem ini terjadi begitu saja tanpa ada penciptanya. Sementara Allah Azza wa Jalla dengan kemahamurahannya hanya menyuruh kita menikmati dan berterima kasih. Itu saja. Lapar silakan pilih yang kamu suka. Tapi halal ya, makan. Kunyah, nikmati, telan. Habis itu selesai. Enggak ada urusan kamu. Masuk dalam tenggorokan kita, semua diproses alami. Selesai. Ya, kan? Yang mana jadi kotoran, yang mana jadi nikmat, ya, yang mana jadi energi maksud saya. Ini semua sudah diatur dengan sistem. Yang tidak dibutuhkan tubuh dibuang. Kita tiba-tiba punya rasa mules, kotoran yang luar biasa berbahaya, berbakteri. Diciptakan sistemnya oleh Sang Pencipta Allah. Bagaimana dia membuangnya? Dia merasa mules, dia tidak bisa tahan, kemudian dia harus buang. Misal. Terus begitu, roda kehidupan berjalan, dan ini semua sistem dengan begitu rapi teratur. Kemudian dikatakan fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl, yang artinya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar. Rahmat di dunia diberikan karunia yang luar biasa, dan di akhirat masuk surga, dan limpahan karunia yang banyak, yakni Allah akan melimpahkan kepada mereka dengan rahmat yang khusus, lalu memberi mereka taufik untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan memberikan pahala kepada mereka. Allah memudahkan dia hidup, Allah yang pandu dia mana baik mana buruk, Allah juga yang memudahkan dia punya energi, punya kesempatan, punya waktu untuk mengerjakan kebaikan dan mengejar apa yang telah Allah janjikan buat mereka. Sudah itu dikasih pahala yang sangat besar, serta menghindarkan mereka dari bencana dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Berapa banyak masalah yang kita hadapi dalam keharian seharian teman-teman sekalian, yang kita berhasil lolos darinya. Kalau kita mau bicara masalah manusia ini, melindungi diri mereka repot sekali loh. Teman-teman yang suka pakai motor misalnya, kita jalan, kalau helmnya tidak, mungkin kadang-kadang kita angkat kacanya atau tutupan plastiknya, misalnya tutupan matanya kita angkat, maka terbuka, udara dengan sangat kencangnya kena ke wajah kita. Kira-kira teman-teman, ada jaminan kita nggak kena bakteri, kita nggak kena batu, nggak kena pasir atau... Tapi selama ini tidak ada masalah orang jalan. Dari mana kita bisa dapat jaminan teman-teman? Ini kalau ada racun misalnya di udara, terkontaminasi dengan udara, lalu dihirup oleh manusia, yang tiba-tiba dia bisa meninggal. Padahal kita ini hidup, jalan ke sana, jalan ke sini, semuanya terjaga sebenarnya dengan rapi. Ya. Bagaimana manusia tidak memikirkan masalah itu?
Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka, menciptakan mereka, menyiapkan fasilitas buat mereka, dan mayoritas yang mereka minta diberikan. Ada yang Allah belum kasih karena Allah menginginkan dia lebih banyak memohon, lebih banyak merengek, gitu kan. Cobaan pun kalau datang kepada mereka lebih banyak nikmat daripada cobaan. Terbukti dari sepanjang hidup kita, teman-teman yang hadir di sini, mana lebih banyak kita sehat atau sakit? Lebih banyak kita sehat. Sakit itu jarang sekali. Ada orang sakit ya di akhir hidupnya mungkin, ataupun kalau sakit dalam setahun, tahun depan dia sakit flu, demam seminggu. Tapi 365 hari yang lalu dia sehat. 1 tahun Allah SWT berikan nikmat. Kemudian lanjutan ayat, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan dia menunjuki kepada mereka jalan lurus untuk sampai kepadanya, yakni memberi mereka taufik. Taufik maksudnya kemudahan untuk berilmu dan beramal, mengetahui yang hak dan mengamalkannya. Asal dia mau saja pelajari, Allah akan kasih dia. Saksi bahasan kita dalam surah An-Nisa 175 ada kalimat rahmat. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Pasti Allah akan masukkan dan karunia kepada mereka rahmatnya. Yang lain adalah surah Al-Jathiyah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yakin Allah ada lalu dia patuh dengan perintah. Amal soleh masuk dalamnya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Karena orang juga meninggalkan larangan termasuk amal soleh. Maka Rabb mereka, pencipta mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat di sini, di dunia diberikan rahmat yang luas, diberikan karunia-karunia yang membahagiakan dia, dan juga di akhirat masuk surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Teman-teman sekalian, kita tinggal patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kita nikmati saja. Tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa segala macam, tapi lebih rapi. Seperti juga makna kalimat teman-teman sekalian yang selalu mengembalikan kita iman kepada Allah. Sabda Nabi SAW, kalau Allah karuniakan kalian pemimpin yang zalim dan dia memberikan kepada kalian hak kalian, maka terima kasihlah pada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dan hak kalian yang belum kalian dapatkan darinya, mintalah langsung kepada Allah. Kalimat minta langsung kepada Allah ini pengembalian seorang muslim, dan menyadari kalau raja yang sedang memimpin dia, presiden atau siapa saja, ini manusia seperti dia, kebetulan saja berkuasa. Tetapi kalau ada kebutuhan dia yang belum dikasih, maka dia minta langsung kepada raja yang sebenarnya Allah. Makna kalimat ini adalah kalimat yang berbobot sekali. Artinya bertauhidlah kepada Allah. Saksi bahasan kita adalah Allah kalau dia beriman dan beramal saleh akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 28, mengimani Allah ini ya, maksudnya Allah itu ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Rasul yang telah diutus, bertakwalah kepada Allah, maksudnya patuh, dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian atau dua kali lipat, dan menjadikan untuk kalian cahaya, maksudnya panduan agama, dengan cahaya yang kamu dapat berjalan dengannya di atas bumi ini. Dan dia mengampuni semua kesalahan kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saksi bahasan kita adalah dia akan memberikan rahmatnya 2 kali lipat bagi orang yang beriman tentang keberadaan Allah.